Yuk mengenal sosok Pak Yakut, sang Menteri Agama pilihan Jokowi ini yang bandingkan azan dengan gonggongan anjing. Terima kasih sudah klik channel aku, Mira Sarini. Sebelum kita lanjut kisahnya, pastikan dulu untuk subscribe ya. Aku tungguin ya weh. 1, 2, 3, 4, 5. Udah di subscribe. Oke, thank you. Yuk mari. Si Pak Yakut ini memiliki nama lengkap Yakut Khalil Qomas atau dikenal sebagai Gus Yakut. Ia lahir di Rembang 4 Januari 1975. Berapa tuh umurnya sekarang? Ayo jawab di kolom komentar ya weh. Di usia 26 tahun dia jadi ketua PKB termuda di Indonesia, tepatnya di tahun 2001. Seperti yang ia tulis di blog pribadinya, Yakut ini menikah di tanggal 29 Juli 2003 yang lalu dengan Insinyur Eni Retno Purwaning Tias atau dikenal juga dengan Eni Retno Yakut yang sudah dipacarinya selama 13 tahun. Lama nggak tuh? Udah kayak kredit KPR kan? Kalau 2001 usianya kan 26 tahun ya. Nah 2 tahun kemudian dia nikah kan dengan istrinya yang sekarang tuh di tahun 2003 gitu kan. Nah dia kan pacaran 13 tahun ya. Nah yuk coba jawab di kolom komentar, umur berapakah Pak Yakut ini mulai pacaran dengan Bu Eni Yakut? Untuk yang jawab tercepat dan benar aku kirimkan pulsa ya. Bener weh, bener aku kirimkan pulsa. Jawab. Nah menariknya kalau istrinya Bu Eni adalah lulusan IPB Institut Pertanian Bogor dan menyelesaikan kuliahnya tuh kurang lebih 4 tahun lah di Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis pada tahun 1993 sampai 1998. Nah, sementara Pak Yakut ini pernah sempat kuliah di UI di jurusan Sosiologi, tapi tidak selesai. Catat ya, tidak selesai. Itu artinya Pak Yakut ini kan hanya tamat SMA saja. Tepatnya di SMA Negeri 2 Rembang. Hebat kan menteri di zaman Pak Jokowi ini kan. Kebanyakan tamatan SMA tapi bisa loh jadi menteri. Hebat. Sama kayak Bu Susi kan. Susi Pujiastuti itu kan lebih hebat lagi tuh. Nggak tamat malahan SMA-nya. Itu artinya hanya tamat SMP bisa jadi menteri loh. Hebat loh. Salut aku tuh, tahu nggak? Hebat. Pak Yakut ini adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020 sampai dengan sekarang. Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Nah, ayahnya Pak Yakut ini bernama Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri, salah satu pendiri PKB, dan saudaranya dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang bernama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Pria yang akrab disapa Gus Yakut ini lahir dari keluarga pendiri dan tokoh NU. Yakut sudah aktif loh berorganisasi sejak muda, dan berikut daftar jabatan yang pernah dijabat oleh Yakut Khalil Qomas. Di antaranya adalah pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Depok tahun 1996 sampai 1999. Kemudian Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PKB Kabupaten Rembang dari 2001 sampai 2014 dan anggota DPRD Kabupaten Rembang 2004 sampai 2005. Kemudian Wakil Bupati Rembang tahun 2005 sampai 2010. Kemudian Ketua Umum PPGP Ansor dari 2015 sampai sekarang dan anggota DPR RI 2014 sampai 2020, dan terakhir Menteri Agama Republik Indonesia dari 2020 sampai sekarang. Terlepas dari profil dari Pak Yakut ini dan prestasinya yang sangat kontroversial karena pernyataannya yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing, binatang berkaki 4 itu kan woi, ternyata ada lagi pernyataan dan kontroversial lainnya dari Menteri Agama kita ini sebelumnya di masa Pak Jokowi ini. Siapa saja itu? Yuk mari simak videonya. Menteri Agama di era kepemimpinan Presiden Jokowi tercatat beberapa kali membuat kegaduhan karena hal kontroversial yang sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia. Yang pertama ada Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama pertama di era Jokowi yang juga tidak lepas dari catatan kontroversi selama menjabat. Sebagai Menteri Agama, Lukman saat itu menjadi pencetus dan juga inisiator membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjid
المسجد الحرام. Lukman yang menjabat sejak tahun 2014 sampai 2019 saat itu beralasan bahwa pembacaan Al-Quran dengan langgam Jawa untuk menjaga tradisi Nusantara. Nah, banyak pihak waktu itu memproteskan kebijakan Lukman saat itu yang dianggap tidak sesuai. Akhirnya Lukman Hakim sebagai Menteri Agama menyampaikan permohonan maafnya. Next, yang kedua ada Fakhrul Razi. Beliau adalah Menteri Agama di era Jokowi yang kedua. Ia adalah seorang pensiunan jenderal tapi tetap aja tak luput dari kontroversi kan. Fakhrul Razi menjabat Menteri Agama dari 23 Oktober 2019 sampai 23 Desember 2020. Tidak terlalu lama sih. Nah, penunjukan Fakhrul Razi sebagai Menteri Agama di awal sudah membuat kisruh. Karena di luar kebiasaan selama ini kan. Nah, selama ini kan Menteri Agama adalah jabatan yang identik untuk mereka yang berlatar belakang santri. Nah, datang dengan latar belakang militer, Fakhrul Razi ini membawa isu radikalisme saat menjabat Menteri Agama. Awal menjabat, Fakhrul Razi membuat larangan pemakaian cadar dan celana jingkrang untuk kalangan PNS dan instansi pemerintah lainnya. Menurut Fakhrul Razi saat itu alasan utama adalah untuk keamanan. Bercanda suka, bagus sekali. Semuanya enak, nggak ada satupun, nggak ada suasana tegang, semua ketawa. Karena kenapa? Semua punya tanggung jawab yang sama terhadap kepentingan bangsa ini ke depan. Kebijakan tersebut ramailah diprotes dari berbagai kalangan kan waktu itu karena membuat suatu stigma negatif di masyarakat tentang pakaian. Gitu. Nah, selanjutnya adalah sertifikasi penceramah. Kebijakan yang membuat gaduh saat itu di masyarakat kan. Pelaksanaannya ini nanti kalau harapan dari wakil presiden itu ya bahwa pelaksanaannya ini harus bekerja sama dengan ormas-ormas Islam. Masalah radikalisme lagi-lagi menjadi alasan Fakhrul Razi membuat kebijakan tersebut kan weh. Sebagai Menteri Agama, Fakhrul Razi menganggap banyak penceramah yang membodohi umat dengan berbagai dalil agama. Dianggap sering membuat gaduh. Nah, Jokowi tuh melakukan reshuffle lah waktu itu kan. Fakhrul Razi termasuk yang tergeser waktu itu sebagai menteri. Nah, lalu digantikanlah oleh bapak ini yang juga sekarang lagi viral. Siapakah itu? Iya. Yang ketiga, Yakut Khalil Kaumas. Jokowi kemudian memilih beliau lah, Ketua GP Ansor sebagai Menteri Agama. Tak jauh beda kan dengan para seniornya, Yakut langsung berprestasi dengan kontroversi. Nah, beberapa kontroversi Yakut diantaranya adalah ucapan selamat Hari Raya Agama Bahai. Selain itu, keinginan Yakut tuh agar setiap acara dimulai dengan doa dari semua agama yang diakui oleh negara gitu. Kebayang gak tuh banyak. Pada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa. Ya, kalau semakin banyak yang berdoa kan semakin mudah atau semakin probabilitas untuk dikabulkan itu semakin tinggi. Lalu tidak lupa juga tuh ucapan Yakut tentang posisi Menteri Agama adalah hadiah dari NU. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Yang juga viral saat itu kan juga membuat gaduh kisruh loh waktu itu kan. Nah, kemudian yang tak kalah viralnya adalah akhir-akhir ini adalah peraturan tentang pengaturan pengeras suara masjid dan musola. Menurut Yakut boleh menggunakan toa pembesar suara tuh, tapi suaranya tuh harus diatur. Karena jika sekali berbunyi, apalagi jaraknya berdekatan bisa mengganggu. Misalnya, seperti suara anjing yang terus menyalak dalam jumlah banyak, pasti akan mengganggu kan? Gitu ya. Tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek gitu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Sebenarnya kan, entah apalah yang membuat Pak Yakut nih memberikan contoh gonggongan anjing untuk suara azan gitu loh weh, itu masalahnya. Padahal dia tuh Menteri Agama kan, yang beragama Islam.
Dia tuh pastilah tahu kan anjing itu kan najis dalam Islam kan. Orang yang dijilat anjing kan harus dicucinya, bekas jilatan tuh sebanyak 7 kali, tahu kan semua tahu lah tuh. Bahkan tuh Rasulullah SAW melarang adanya anjing di rumah, karena rumah yang ada anjing tak akan didatangi malaikat, gitu kata Rasulullah. Nah, juga entah apalah yang tiba-tiba membuat anjing yang binatang kaki 4 ini menjadi viral gitu Entah apa yang membuat anjing tuh menjadi berita utama di media online dan televisi. Entah apalah salah si anjing kan. Padahal seumur-umur hidupku ya belum pernah lah tuh dengar anjing menggonggong bersamaan dengan suara azan, bener nggak? Serius aku belum pernah dengar. Nah, anjing tuh seperti mengerti kan bahwa azan itu untuk memanggil orang sholat. Jadi dia tahu diri juga kan. Nah, selain itu anjing dapat mendengar frekuensi 2 kali lebih banyak daripada manusia. Mereka dapat menangkap suara yang jarak 4 kali lebih jauh dari yang dapat dideteksi oleh manusia. Makanya jika dia menggonggong tanpa sebab tuh biasanya dia melihat makhluk halus sebangsa jin, iblis atau syaiton loh. Lah, kenapa untuk mencontohkan suara azan aja kan harus melibatkan gonggongan anjing gitu? Anjing yang meski tak bersalah tapi kesannya sangat menghina gitu kan, dan melecehkan orang Islam, betul tak Kita tahu kan bahwa azan merupakan bentuk pengagungan kebesaran Allah serta ajakan sholat. Menyandingkannya dengan suara anjing yang menggonggong sungguh terlalu menurut aku. Ya sudahlah, oke. Demikian saja video aku kali ini. Semoga apapun yang terjadi kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan. Kalau kalian suka video ini silahkan kasih like-nya, komentar, share, dan jangan lupa subscribe. Yuk, see you, bye-bye. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.